Malam itu aku baru pindah ke rumah sawah kecil di pinggir kota. Rumahnya tampak biasa, tapi sejak aku buka pintu, hawa dingin langsung menyergap, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengamatiku dari dalam. Dindingnya kusam, lantainya berdebu, dan di ruang tamu ada satu hal yang langsung membuatku gelisah. Cap tangan kecil menempel di tembok, seperti bekas tangan anak-anak. Aku sempat bertanya pada pemilik rumah, dan dia hanya menjawab datar. Mungkin bekas tukang cat dulu. Tapi ada sesuatu pada nadanya. Dingin seperti ingin cepat mengakhiri pembicaraan. Malam pertama berjalan aneh. Sekitar jam 2 lewat sedikit, aku terbangun oleh suara langkah pelan dari ruang tengah. Tap tap tap. Langkahnya teratur, tapi terlalu ringan untuk orang dewasa. Aku mengintip dari balik pintu kamar, kursi makan bergeser sendiri. Perlahan seperti ada seseorang yang sedang menariknya untuk duduk. Aku memberanikan diri bertanya, "Halo, ada siapa di sana?" Sunyi, tak ada jawaban. Hanya detak jam dinding yang tiba-tiba terdengar sangat keras. Lalu dari arah dapur, terdengar suara perempuan berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Kamu baru datang, Giai." Aku terpaku. Suaranya dekat, tapi tak ada siapapun di rumah itu kecuali aku. Paginya aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi selama beraktivitas, aku merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari jendela. Bayangan samar, berdiri di balik tirai ruang tamu. Waktu aku dekati, bayangan itu hilang. Tapi tirainya masih bergoyang pelan. Malam kedua datang lebih cepat dari yang kukira. Dan kali ini, gangguannya lebih parah. Sekitar jam 1:50, aku mendengar suara tangisan dari arah kamar mandi. Pelan serak, seperti suara seseorang yang menahan sakit. Aku membawa senter, membuka pintu kamar mandi. Lantainya basah, padahal aku belum mandi malam itu. Air menetes dari shower, tapi kerannya mati. Dan di dinding, muncul bercak merah. Seperti darah yang mengalir dari atas. Aku menatap ke cermin, dan di sana, di belakang pantulanku, ada sosok perempuan berambut panjang. Menunduk, bahunya bergerak seperti sedang menangis. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali ke arah cermin, tulisan kabur muncul dari uap air. "Jangan biarkan dia sendirian ya." Aku tak tidur malam itu. Aku duduk di lantai ruang tamu sambil menggenggam ponsel. Sampai sekitar jam 3 pagi. Pintu kamar mandi terbuka sendiri, perlahan. Kriek. Dan dari dalam, muncul suara langkah kecil. Tap tap tap. Berhenti di belakangku. Napas hangat terasa di tengkukku. Lalu suara anak kecil berbisik pelan. "Dia sedih kalau kamu takut." Aku menoleh cepat, tak ada siapapun di sana. Tapi boneka kecil terguling di bawah meja. Padahal aku tidak pernah membawanya. Malam ketiga, aku nyaris kehilangan akal. Sekitar jam 2 lebih, semua lampu rumah padam bersamaan. Dari loteng, kudengar langkah kaki kecil berlari. Lalu tawa anak-anak yang makin keras, makin dekat. Dan tiba-tiba berubah menjadi jeritan panjang. "Jangan pergi." Aku menutup telinga, tapi dari atas kepala, sesuatu jatuh keras ke lantai. Ketika aku lihat, sebuah boneka tanpa kepala tergantung di tali rafia. Dan di bajunya tertulis huruf-huruf kecil. "Dia suka kamu." Aku tak sanggup lagi. Aku kabur malam itu juga, tanpa membawa barang apapun. Tapi sejak malam aku pergi, setiap jam 2 pagi, HP-ku bergetar. Notifikasi dari kamera lama yang masih terpasang di rumah itu muncul. Gerakan terdeteksi di ruang tamu. Setiap kali aku buka, selalu ada sosok perempuan berdiri di tengah ruangan, menatap lurus ke kamera sambil tersenyum. Tapi semalam, ada hal baru yang membuatku benar-benar gemetar. Sosok itu tidak lagi berdiri di ruang tamu. Dia lebih dekat. Sangat dekat. Aku melihat wajahnya menempel di lensa kamera. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi aku bisa membaca dari gerakan bibirnya. Sekarang, giliranmu, Mat.